Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurbaiti, NIM 2012-463. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baik, sebelum dimulai materinya, kita akan membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan daftar isi yang ada di dalam presentasi saya ini. Yang pertama yaitu ada pengertian komponen kurikulum, yang kedua ada komponen-komponen kurikulum, dan yang terakhir ada keterkaitan antara komponen kurikulum satu dengan yang lainnya. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian komponen kurikulum. Komponen kurikulum, apa sih komponen kurikulum itu? Nah, komponen adalah bagian integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Kenapa? Apa sebabnya gitu? Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun. Nah, kurikulum harus mempunyai komponen yang lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik, baru bisa dikatakan kurikulum itu baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Jadi, komponen kurikulum yang tidak sempurna itu tergantung dari komponennya. Apabila komponennya tidak lengkap atau tidak sempurna, tidak baik, itu dinamakan komponen kurikulum yang tidak lengkap atau tidak baik. Nah, suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Jadi, sebelum kita membuat komponen kurikulum atau kurikulum, nah kurikulum ini bisa disebut dengan RPP. RPP ini adalah kepanjangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita membuat RPP harus sesuai dengan kondisi kita, kondisi sekolah kita, kondisi lingkungan kita, kondisi negara kita, di mana kita tinggal di negara tersebut, di negara yang kita ajarkan, berarti harus sesuai dengan filsafatnya, harus sesuai dengan kondisinya, harus sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, jadi RPP-nya itu tergantung dengan situasi tersebut. Jika RPP-nya tidak tergantung oleh situasi tersebut, maka RPP tersebut tidaklah dikatakan baik. Nah, kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan tujuan, proses, sesuai dengan isi dan tujuan. Dengan demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Jadi, yang kedua ini, kita membuat RPP ini tujuannya untuk apa? Jadi, kita pas lagi ngajar harus sesuai dengan RPP tersebut. Jangan sampai RPP yang tersebut cuma sebagai landasan, tapi kita ngajarnya tidak sesuai dengan RPP. Tidak sesuai dengan RPP apa yang kita tulis. Jadi, kita ngajar tidak sesuai dengan tujuan yang terkait atau yang terkandung dalam RPP tersebut. Penjelasan kedua yaitu tentang komponen-komponen kurikulum.
Menurut Hamid Syarif menguraikan, kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya adalah yang pertama, komponen tujuan. Apa sih komponen tujuan itu? Nah, komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Nah, tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa dalam lembaga memiliki kewenangan dan hak untuk mengembangkan, mengelaborasi, dan menyusun atau memprogram komponen-komponen kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bagi masing-masing sekolah. Nah, maksud dari komponen tujuan ini, kita membuat RPP tujuannya untuk apa? Nah, tujuan ini dijadikan sebagai ciri khas bagi sekolah tersebut. Jadi setiap sekolah mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, mempunyai tujuan masing-masing yang diharapkan bisa berbentuk mikro maupun makro. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen isi. Apa sih komponen isi itu? Nah, komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi, nah materi ini atau bisa disebut dengan isi juga ya. Soalnya kan isi itu sebagian kayak penjelasan, sama dengan halnya dengan materi. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu, pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi, komponen isi ini masih berkaitan dengan komponen tujuan. Satu sama lain itu saling berkaitan. Jika tujuannya sudah kita tulis, sudah kita temukan apa tujuan kita dalam membuat RPP untuk sekolah tersebut, nah baru kita membuat tentang komponen isinya atau disebut materinya. Nah, materinya ini dijadikan sebagai acuan atau bahan kajian untuk kita mengajarkan kepada siswa atau murid. Gitu. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi itu apa sih? Nah, komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran.
Subandijah memasukkan komponen evaluasi ke dalam komponen strategi. Hal ini berbeda pula dengan pendapat para ahli lainnya yang mengatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri sendiri. Nah, menurut Subandijah yaitu baiknya memasukkan komponen evaluasi ke dalam komponen strategi. Nah, tetapi para ahli mengatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri sendiri. Nah, gitu. Nah, komponen strategi itu bisa disebut juga dengan metode atau taktik. Taktik kita untuk mengajar kepada siswa itu harus gimana biar siswanya itu menangkap pelajarannya itu dengan mudah, dengan baik. Misalnya bisa misalnya contohnya IPA. Guru IPA harus mempunyai taktik supaya anak muridnya itu tidak cepat bosan, tidak cepat jenuh, tidak ngantuk di kelas atau tidur di kelas. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai pengajar harus mempunyai taktik atau metode atau strategi supaya anak murid ini pas di dalam kelas itu semangat, tidak tidur, tidak ngantuk. Jadinya kita sama-sama enak antara pengajar dan pendidik, antara guru dan siswa. Gurunya enak buat ngajarin siswanya yang semangat-semangat. Nah, siswanya juga senang diajarkan oleh guru tersebut dengan taktik yang beliau ajarkan. Misalnya IPA tentang pencernaan, tentang daur ulang, atau tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, kita bisa menayangkan atau menampilkan gimana sih proses perkembangan hidup suatu makhluk hidup. Contohnya kupu-kupu, gimana itu perkembangan makhluk hidup, perkembangan kupu-kupu dari mulai kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa itu gimana, atau suatu sistem pencernaan itu gimana, prosesnya itu gimana. Yang komponen selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Apa sih komponen evaluasi itu? Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan, seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siswa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Kenapa? Karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang tidak diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian. Dari sudut komponen evaluasi, misalnya, berapa banyak guru mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Nah, komponen evaluasi ini contohnya kita seperti ujian. Nah, guru menguji siswa, udah sampai mana sih ini anak murid saya bisa memahami pengajaran saya atau bisa memahami bahan ajar saya yang saya ajarkan. Misalnya IPA, guru IPA pengen lihat ini anak murid saya sudah sampai mana memahami IPA-nya gitu, memahami mata pelajaran IPA gitu. Nah, guru bisa mengevaluasi dengan cara yaitu menguji
bisa melalui ujian dadakan, ujian lisan, atau ujian tulis, atau bisa juga melalui ujian tengah semester, dan yang paling terakhir ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini sangat penting. Jadi di sini kita bisa melihat contohnya anak SD kan ada wali murid, ada guru wali muridnya. Nah, guru wali muridnya ini yang bertugas sebagai orang tua di dalam kelas tersebut. Nah, jadi guru ini berkewajiban untuk mengevaluasi anaknya tersebut, apakah siswa ini pantas untuk saya luluskan atau tidak. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, guru wali kelas tersebut juga harus jangan salah menilai juga. Nah, jadi guru wali kelas tersebut harus menilai dari guru-guru yang mengajarkan mereka juga, supaya evaluasi kita tuh benar, tidak salah. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar mengajar. Apa sih evaluasi hasil belajar mengajar itu? Nah, untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan, diadakan suatu evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Menurut lingkup luas, bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan belajar dalam jangka waktu yang cukup pendek. Sedangkan evaluasi sumatif dimaksudkan untuk menilai kemajuan belajar siswa, kenaikan kelas atau kelulusan ujian, serta menilai efektivitas program secara menyeluruh. Nah, evaluasi hasil belajar mengajar ini masih kaitannya masih satu kayak komponen evaluasi ya. Tapi evaluasi ini masih bisa dari guru, belajar mengajar, belajar dari guru, belajar dari siswa, mengajar dari guru. Nah, evaluasi hasil belajar mengajar ini dibedakan menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Nah, formatif itu ditunjukkan untuk penugasan siswa. Kan biasanya guru sebelum mengakhiri mata pelajaran tersebut biasanya memberikan tugas. Nah, tugas tersebut sebagai patokan apakah siswa saya mengerti dari pelajaran yang sebelumnya saya ajarkan gitu. Nah, kalau misalnya yang sumatifnya ini artinya itu kayak UAS atau UTS, tapi lebih condong ke UAS. Jadi bisa dilihat, bisa mengukur apakah siswa ini layak untuk saya naikkan atau saya luluskan gitu. Nah, yang komponen kurikulum yang terakhir yaitu tentang evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar tetap, keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran yang menyangkut sekuensi bahan ajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya digunakan tes, tetapi juga digunakan bentuk-bentuk non-tes seperti observasi, studi dokumenter,
analisis hasil pekerjaan, angket, dan checklist. Evaluasi dapat digunakan oleh guru atau pihak-pihak lain yang berwenang atau diberi tugas seperti kepala sekolah dan pengawas, tim evaluasi, kanwil atau pusat. Nah, komponen kurikulum yang terakhir yaitu tentang evaluasi pelaksanaan mengajar. Nah, komponen terakhir ini khusus buat guru. Kan biasanya kalau di SD itu suka ada pengawas gitu kan. Jadi misalnya guru IPA lagi menjelaskan materinya, tiba-tiba masuk guru atau semacam petugas tim evaluasi gitu atau kanwil yang melihat guru tersebut, apakah guru ini mengajarnya benar atau salah, atau benar atau kurang baik gitu. Nah, bisa jadi guru ini baik tapi muridnya yang kurang mengerti atau kurang tangkapnya kurang. Tapi bisa jadi sebaliknya, gurunya yang bahan ajarnya kurang dapat dicerna oleh siswa, tapi siswanya bisa menangkap dengan baik gitu. Nah, jadi tim evaluasi ini bertugas untuk melihat guru-guru yang sedang mengajar di dalam kelas tersebut untuk mengevaluasi guru ini udah sampai mana baiknya begitu. Kalau misal belum baik, tim evaluasi ini bisa memberikan nilai kepada guru-guru tersebut untuk membuat suasana kelas atau membuat materi tersebut menjadi lebih menyenangkan gitu. Dan penjelasan yang terakhir tentang keterkaitan antara komponen kurikulum 1 dengan yang lainnya. Nah, menurut Muhammad Mustari tahun 2014 menyatakan bahwa komponen adalah satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, komponen pokok dari kurikulum meliputi 1. Tujuan, 2. Materi atau isi, 3. Strategi pembelajaran, dan terakhir yaitu evaluasi. Sedangkan yang termasuk komponen penunjang kurikulum adalah 1. Sistem administrasi dan supervisi, 2. Sistem bimbingan dan penyuluhan, dan ketiga sistem evaluasi. Jadi keterkaitan antara komponen kurikulum 1 dengan yang lainnya dari komponen tujuan sampai evaluasi pelaksanaan mengajar itu saling berkaitan satu sama lain. Jika komponen tersebut tidak saling berkaitan, maka komponen tersebut disebut komponen yang kurang baik, komponen kurikulum yang tidak baik atau tidak sempurna. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.